wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ayatnya itu ya. Pagi ini itu ayatnya. Pak Kamto, ayatnya ini Yasin. Kemarin kita bahas tentang walaqad adalla minkum jibilan katsira dan seterusnya. Sekarang al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma pada hari itu nakhtimu, kata dasarnya khotama. Khotama itu nutup. Khotamul anbiya gitu, itu berarti penutup para nabi. Kalau Al-Quran itu khataman, itu nutup gitu. Nutup selesai. Khataman. Khotim, khotama, menutup. Jadi pada hari itu nakhtimu itu fi'il mudhari apa itu? Mutakalim ma'al ghair. Khotama yakhtimu yakhtimani yakhtimuna. Misalnya apa loh? Takhtimu takhtimani yakhtimna. Jadi nanti ada akhtimu nakhtimu. Nakhtimu itu mutakalim ma'al ghair. Jadi kami tutup. Pada hari itu kami tutup. Kami kunci gitu ya. Apa ala afwahihim, mulut mereka. Mulut kita, lisan kita nanti di hari kiamat dikunci, terbuka tapi nggak bisa ngomong. Memang ini pada hari itu akan diberlakukan semua sama. Pada hari itu kami tutup ala afwahihim, mulut mereka. Wa tukallimuna, dan berbicara. Apa yang bisa bicara, diizinkan berbicara, aidihim, tangannya. Bapak masih ingat lagunya Krisye gitu? Akan tiba masa gitu ya. Ya itulah, Pak Budi hafal tuh lagunya. Akan tiba masa mulut dikunci, tangan dan kaki yang berbicara. Ini sudah Pak, itu lagunya itu dari Al-Quran ini. Wa tashhadu, dan bersaksi, menjadi saksi, memberikan kesaksian apa, arjuluhum, kaki mereka. Jadi mulut kita dikunci, yang diizinkan berbicara hanya tangan dan kaki. Kira-kira kenapa mulut kita dikunci ya? Ya itu dia. Karena mulut kita ini banyak boteknya. Banyak boteknya, Allah sudah tahu. Botek sudah. Banyak kebohongannya. Lidah kita ini kan tidak bertulang ya. Maka ada istilah bersilat lidah. Ya, pokoknya kalau bikin alasan itu sudah lancar itu, macam-macam. Bersilat lidah. Kalau berargumentasi dengan orang tuh sudah pinter gitu. Meliuk-liuknya itu pinter gitu, karena tidak bertulang, sangat fleksibel, sangat lentur. Tapi lidah ini dia pendek, cuma akibatnya panjang kan? Akibatnya panjang. Saya ngomong sesuatu sama Mang Dedi gitu, Mang Dedi itu nggak enak di hati, nggak enak tuh. Itu bisa nggak teguran lama itu Pak Kamto. Contoh gitu ya. Karena satu perkataan yang pendek efeknya panjang. Itu lidah. Nah kembali lagi. Jadi nanti ditutup lidah ini sama Allah, nggak diizinkan berbicara. Wa tukallimuna aydihim, bicara itu tangan. Wa tashhadu, dan memberikan persaksian itu arjuluhum, kaki. Itu di akhirat. Tapi sebenarnya udah terjadi di dunia kok Pak. Di dunia sekarang udah terjadi. Tangan bisa ngomong kah? Bisa. Sekarang bisa ngomong. Kalau saya di kantor,
Mungkin Pak Haji Marzuki juga ada. Ada namanya fingerprint kan? Scan pakai tangan, tet gitu. Langsung terrecord datanya. Nur Jaman hadir jam 7.10. Itu Pak Kamto. Jadi tangan kita udah berbicara. Jadi nggak perlu ngomong sama kepala sekolah, Pak saya hadir, nggak usah. Yang berbicara kita tangan. Tet, ada recordnya. Datang 7.10, pulang jam 16.30. Umpama. Bisa bohong nggak? Enggak. Tangannya kok. Gitu. Bukan tangan orang lain, karena waktu di awal di setting data, oh model jari seperti ini punyanya Nur Jaman. Kalau Mang Dedi yang ada di situ ditolak. Kenapa? Karena sistemnya udah terkunci. Nggak terdata tuh tangannya Mang Dedi. Gitu. Tuh kecanggihan teknologi kan ya. Sekarang pencuri gitu umpamanya, pencuri nih. Pencuri ke rumah siapa gitu. Polisi kan lihatnya dari sidik jari. Jadi ini berbicara. Di dunia aja sekarang ini udah berbicara. Tangan kita sudah berbicara. Kalau yang profesional tuh merampok tuh pakai sarung tangan gitu ya kan? Supaya jejaknya nggak diketahui. Jadi ayat Al-Quran ini udah di dunia aja udah dibuktikan bahwa tangan kita itu juga berbicara. Kalau bikin SIM ada Om Muda ditempel-tempel stempel gitu, sidik jari. Nggak tahu kalau di kita datanya bagus apa enggak ya. Kalau di Amerika Serikat itu kan memang ini sidik jari ini luar biasa ini sudah Pak. Begitu di scan langsung muncul datanya. Wah ini siapa yang kira-kira mirip dengan sidik jari ini, dianalisa dengan kecanggihan komputer gitu. Wah itu ada datanya. Jari tangan ini, sidik jari ini mirip dengan 10 orang yang mirip. Dari carilah orang itu gitu kan. Tanya satu-satu. Bisa kayak gitu Pak. Itu kecanggihan teknologi. Mungkin inspirasinya dari ayat ini kali ya. Inspirasinya dari ayat ini mungkin. Bahwa tangan bisa bicara gitu. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kakinya. Nah, kalau saksi kan jejak tuh, jejak kaki. Itu bisa tercium oleh binatang seperti anjing pelacak itu. Kalau di kita jejak atau tapak-tapak kaki. Nah, itu ukuran dunia. Nanti di akhirat mulut kita dikunci, tangan kita yang berbicara, dan kaki kita yang memberikan persaksian. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan waktu-waktu kita ini lebih banyak amal solehnya lah, lebih banyak kebaikannya. Karena nanti tangan kita akan mengatakan, iya hari itu saya pegang Quran, hari itu tangan saya bersedekah, hari itu tangan saya membantu tetangga saya. Iya waktu itu di dunia tangan saya memberi infak untuk masjid. Waktu itu saya iya betul tangan ini apa ya? Ya pokoknya melakukan hal yang baik pasti. Ditanyain sama kaki, benerkah kaki? Iya bener. Ini rajin jemaah nih, banyak jejak kakinya nih. Jejak ban motor dihitung enggak Pak? Pak Kamto dihitung kali ya Pak Kamto ya, jejak ban motor gitu. Dihitung. Iya nih kaki ini sering berjamaah di masjid. Pak Haji Marzuki, Pak Haji Eko dari sana. Wah ini jauh nih, ada jejaknya. Dan persaksiannya mudah-mudahan untuk kebaikan. Iya kaki kami dipakai untuk talabul ilmi. Kaki kami dipakai untuk menghadiri berjamaah, untuk silaturahmi dan seterusnya.
Jadi di akhirat nanti pada saat Allah bertemu dengan kita, mulut kita dikunci. Sepandai-pandainya orang di dunia berargumentasi, ceramah atau mengkhotbah dengan rekayasa perkataan, dibikin kata-kata itu bagus, dibikin redaksi kata-kata itu bisa menarik, tapi kalau di akhirat nggak ada fungsinya, karena yang dipercayai tangan dan kaki saja. Penjelasan tentang ini lebih banyak kepada penjelasan mengenai ngerinya azab di hari kiamat nanti. Ruwiya an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sulita ala ahli nar al-ju' wa azabul ju' yakunu alaihim ashaddu min sairil azab. Jadi ahli neraka, para penghuni neraka itu akan dikenai azab yang sangat pedih, yaitu azab ju. Itu haus ya kemudian haus. Ju itu haus, al atas lapar. Jadi azab paling pedih di neraka itu adalah kehausan. Akan diberikan rasa haus. Fayabkuna wa yatlubuna at-ta'am, maka ahli neraka itu akan menangis gitu. Wa yatlubuna at-ta'am, dan minta makan. Jadi lapar haus itu adalah siksa yang minimum tapi rasanya maksimum gitu. Jadi sebelum kepedihan yang lain itu, penduduk neraka itu akan diberikan siksa udah panas tapi haus sama lapar. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita aja disuruh puasa sebulan ya. Ramadan itu kayak kalau nggak kuat-kuat iman tuh, wah sudah. Bapak mungkin sering ngelihat ya kalau jalan-jalan itu, maaf ini sekarang tuh sudah terbuka sekali, orang nggak malu nggak puasa tuh nggak malu kok. Iya, kalau lagi nongkrong gitu kan di jalan tuh orang gini aja, padahal Ramadan gitu. Ya Bapak saya sering lewat di keramaian gitu, apa di BP kah, di res pinggan kah, Ramadan Pak, ngobrol gitu sama temannya, gini aja, Masya Allah. Ya mantes lah kalau pekerjaan itu dilakukan orang-orang tambang gitu ya, dengan tambang yang manual apalagi, atau maaf kuli-kuli bangunan yang sedang bekerja di gedung-gedung pencakar. Lah ini maaf gitu kerjanya gitu, tapi iya pemberi, ya Allah. Padahal kan hanya dari subuh sampai maghrib. Tapi yang paling pedih lagi nanti penduduk neraka itu akan diberikan azab haus dan lapar. Terus nangis, wayat lubuna ta'am, minta makan. Dikasih enggak? Dikasih. Fata'tiz zabaniya alaihim bidhari'. Datang zabaniyah yang kemarin saya ceritakan. Zabaniyah itu staf khususnya malaikat Malik itu kan. Malaikat Malik itu penjaga gerbang, pintu gerbang. Zabaniyah itu yang ada di dalam itu. Sadada'uz zabaniyata kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Sanad'uz zabaniyah, maka akan dipanggil Zabaniyah. Siapa Zabaniyah? Zabaniyah itu malaikat
tukang nyiksa. Zabadiyah datang gitu, umpamanya. Sampean golek aku Mas. Oke. Kula njaluk panganan. Wah, datang Zabadiyah. Sudah nih. Dikasih sama Zabadiyah, dikasih apa? Dori. Di surat ini, surat Hal ataka hadisul Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Nih, deskripsi ceritanya. Dikasih dori. Dori itu makanan gak enak ya. Iya. Dari ada lagi namanya zakum. Makanan yang berduri. Gak kira-kira ya. Kita lapar Pak Haji. Lapar gitu. Lapar dikasih makan. Ini sudah. Atau sekarang paling gampang bayangin dikasih kaktus. Nah, ini kaktus. Lapar, suruh makan, dikasih kaktus. Kaktus yang bulat-bulat itu ada durinya. Makan sudah. Astagfirullah. Dimakan enggak? Enggak. Tapi waktu di neraka, penghuni neraka minta itu dikasih, ya memang harus dimakan. Minta makan. Ngeri sudah. Terus minta minum. Minta minum. Tolabu ma'an. Minumnya dong gitu. Udah minta makan, dikasih. Dikasih dori, dikasih zakum. Makanan-makanan enggak enak. Ada sebagian mengatakan daging bangkai busuk. Aduh, siksaan apa lagi nih? Kemudian tolabuma minta air. Wa waqa'a fi khuluqihim talabu ma'an fayatuna lahum bi syurbatin min ma'in hamim. Dikasih minum, dikasih apa minumannya? Nanah. Nggak ada 7up, Coca-Cola, Fanta, nanah. Apalagi kopi Lampung, mana udah ada. Ya Allah, ini kalau dibayangkan ya sudah ngerinya, udah menjijikan, mengerikan. Jadi makanannya duri-duri, bangkai busuk, daging bangkai busuk, minumannya nanah. Nanah itu kalau kita bisulan itu ya, bisul, terus bisulnya lama, terus begitu udah matang banget gitu ya, darahnya itu berubah jadi agak kuning hijau gitu ya, ditusuk, nah itu nanah, gitu. Itu bukan jus alpukat, bukan, nanah, gitu. Warnanya mirip lah. Jadi kalau minum jus alpukat kebayang itu jalannya. Aduh, itu sudah. Talabu ma'an fayatuna lahum bi syurbati min ma'in hamim, dari air nanah. Fa iza qarabul masyribah, ketika dekat itu kepada tempat minumnya, kemudian didekatkan ila afwahihim, ke mulutnya, wa zatal humi wujuhihim wa waqa'at min syiddati harati dzalikal ma. Begitu dikasih gelas minumannya dari nanah, didekatkan itu minuman, belum sampai ke mulutnya, wajahnya sudah hancur. Kenapa? Saking panas. Ini ngeri sekali. Naudzubillahil malikil jabbar. Udah lapar, udah haus, dikasih makan gak enak, begitu mau diminum panas banget, hancur mukanya Pak. Wa zata luhumi wujuhihim wa waqa'at min syiddati hararatin zalikal ma. Udah matang mukanya.
fa idza syarabu qata'at am'a'uhum. Ya gimana, haus, udah hancur nih muka, tapi udah tanggung haus, maka apa yang terjadi? Diminum itu minuman yang tadi nanah tadi, maka begitu diminum, fa idza syarabu qata'at am'a'uhum, ketika masuk ke dalam tubuh maka terlepas, hancurlah am'a'uhum, usus-ususnya hancur. Udah hancur sih. Muka-mukanya udah hancur, begitu minum minuman yang gak enak, panas banget, hancur. Qata'at am'a'uhum fi butunihim fayanzuruna wa yatadarra'una ila az-zabaniyah fataqulu az-zabaniyah lahum alam ya'tikum nadhirun fid dunya. Lihat ke zabaniyah, oh zabaniyah gitu, cukup kata zabaniyah. Bukannya dulu udah dikasih tahu di dunia, gitu kata zabaniyah, enteng aja. Bukannya dulu udah dikasih tahu yang kayak gini nih, waktu pengajian subuh sama Mas Nur udah kasih tahu nih, gitu. Ntar di akhirat nih, kalau orang yang enggak nurut sama Allah dan Rasulnya, maka nanti akan dibenamkan ke dalam neraka panas, makannya enggak enak, lapar, haus, dikasih makanan enggak enak, dikasih minuman nanah. Fayaquluna bala walakin lam tasma' kalamur rusul wa lam tasdiqihim. Iya sih benar, dulu udah dikasih tahu sih sebenarnya gitu. Cuma kami enggak dengar, atau kami itu walam tasdiqihim, dibohongin tuh, diacuhkan. Ya itu karena merasa apa sih apa sih ngaji gitu, nggak denger apa sih. Jadi ditanya sama zabaniyah, bukannya dulu dikasih tahu yang kayak gini, bandel sih gitu, kepala batu dasar gitu ya. Fataqulu az-zabaniyatul al'an la yafidukumul ju' wa tadarra'u summa yatadarra'una ila malik falam yujibuhum al-fasanah. Udah ngeluh-ngeluh gitu sama zabaniyah, datang sama malaikat Malik. Apa yang terjadi? Falam yujibuhum, dicuekin sama malaikat Malik. Kata Malik, apa urusannya? Minta tolong sama malaikat Malik supaya diringankan nih panas dan siksa di nerakanya. Sama malaikat Malik dicuekin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sih deskripsi panasnya api neraka itu? Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna narukum hadza juz'un min sab'ina juz'in min nari jahannam. Panasnya api kalian, maksudnya api yang ada di dunia, Pak. Narukum hadza, api kalian ini, mungkin di zaman Nabi dulu lagi ngobrol sama sahabat tentang ini api nih gitu. Ini api nih yang panas kayak gini nih, juz'un, hanya satu level, satu juz, satu bagian, min sab'ina juz'in min nar, dari 70 levelnya neraka. Api kita panas Pak Kamto? Panas ya? Panas. Korek api, tangan kita kecuali Pak Kamto punya unyem-unyem bisa tahan panas. Nah, kata Nabi, panasnya api kita itu hanya 1/70 dari panasnya neraka jahanam. Kemarin disebutkan jahanam itu paling atas, apalagi yang paling bawah neraka hawiyah. Waduh, yang paling atas saja 70 kali lipat panasnya. Ada juga ulama yang mengatakan itu api yang paling panas di dunia, yaitu
apinya bom atom. Jadi kalau api biasa kita kan titik lebur, titik didih untuk air 100 derajat Celcius ya Pak Haji. Tapi kalau bom atom itu kan titik ledaknya itu sampai ribuan derajat Celcius. Nah itu baru satu strip panasnya dari 70 strip neraka. Singkatnya, neraka itu nanti 70 kali lipat lagi panasnya dari api yang ada di dunia. Terus nyamber badan kita yang kayak gini ya Pak, ringkih, kecil, sudah habis. Narukum hada juz'un min sab'ina juz'in minan nar. Mungkin itu saja penjelasannya Pak. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kepedihan siksa api neraka, siksa di akhirat nanti. Salah satunya kita nggak bisa berargumentasi di hadapan Allah karena saksi kita adalah tangan dan kaki. Mudah-mudahan sisa umur kita ini cukup untuk banyak melakukan amal soleh, sehingga tangan kaki kita bisa menjadi saksi-saksi yang terbaik untuk amal-amal kita. Karena kita nggak mungkin berbicara di hadapan Allah karena dikunci. Kemudian tadi deskripsi tentang azabnya neraka. Maka ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Monggo itu doa diamalkan. Atau kalau mau zikir, di zikir yang lengkap sekali sebetulnya kita bisa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, itu 7 kali setiap maghrib dan subuh. Habis maghrib, habis subuh. Cuma karena urutan zikir kita memang pendek, itu sering tidak kita baca. Tapi kalau pas lagi sendiri, monggo Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam gitu. Itu sunnah dibacakan. Nah itu saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan lagi di bulan depan. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat wal afiat, dan sehat afiat kita bisa kita gunakan untuk memperbanyak dan memperbaiki amal. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.